Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 7 kali ini akan menjelaskan materi seputar proses korosi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu ada Adinda Ayu, Adinia Putri, Brian Surya, Kausar Fadila, Mesya Mahadijah, Irfan Awaludin, dan Yasinta Legia. Yuk langsung aja ke video penjelasannya. Korosi adalah reaksi antara logam dengan zat lain yang menyentuh permukaannya sehingga membentuk oksida logam. Korosi termasuk reaksi redoks dan prosesnya merupakan proses sel galvanik. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab mengandung uap air dan diinduksi oleh adanya gas O2 dan CO2. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia pada korosi besi itu berlaku sebagai anoda di mana besi mengalami oksidasi. Proses terjadinya korosi. Korosi, Kenneth dan Chamberlain 1991, adalah penurunan moto logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi atau pengkaratan merupakan fenomena kimia pada bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Contoh yang paling umum yaitu kerusakan logam besi dengan terbentuknya karat oksida. Dengan demikian, korosi menimbulkan banyak kerugian. Korosi logam melibatkan proses anodik, yaitu oksidasi logam menjadi ion dengan melepaskan elektron ke dalam permukaan logam, dan proses katodik yang mengkonsumsi elektron tersebut dengan laju yang sama. Proses katodik biasanya merupakan reduksi ion hidrogen atau oksigen dari lingkungan sekitarnya. Untuk contoh korosi logam besi dalam udara lembab, misalnya proses reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Di daerah anode terjadi Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Di daerah katode terjadi reaksi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menjadi 2H2O. Elektron di permukaan Fe mereduksi O2 menjadi H2O. 2Fe ditambah O2 ditambah 4H+ menjadi 2Fe2+ ditambah 2H2O. Dari data potensial elektrode dapat dihitung bahwa EMF standar untuk proses korosi ini yaitu E0 sel sama dengan plus 1,67 volt. Reaksi ini terjadi pada lingkungan asam di mana ion H+ bagian dapat diperoleh dari reaksi karbon dioksida atmosfer dengan air membentuk H2CO3. Ion Fe+2 yang terbentuk di anode kemudian teroksidasi lebih lanjut oleh oksigen membentuk besi trioksida. Hidrat besi trioksida inilah yang dikenal sebagai karat besi. Sirkuit listrik dipacu oleh migrasi elektron dan ion, itulah sebabnya korosi cepat terjadi dalam air garam. Jika proses korosi terjadi dalam lingkungan basah, maka reaksi katodik yang terjadi yaitu O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH-. Oksidasi lanjut ion Fe2+ tidak berlangsung karena lambatnya gerak ion ini sehingga sulit berhubungan dengan oksigen udara luar. Tambahan pula, ion ini segera ditangkap oleh garam kompleks heksasianoferat membentuk senyawa kompleks stabil biru. Lingkungan basah terjadi karena kompleks kalium heksasianoferat. Korosi besi relatif cepat terjadi dan berlangsung terus, sebab lapisan senyawa besi oksida yang terjadi bersifat porous sehingga mudah ditembus oleh udara maupun air. Tetapi meskipun aluminium mempunyai potensial redoks jauh lebih negatif ketimbang besi, namun proses korosi lanjut menjadi terhambatkan karena hasil oksidasi Al2O3 yang melapisinya tidak bersifat porous, sehingga melindungi logam yang dilapisi dari kontak dengan udara luar. Yang berikutnya itu adalah faktor-faktor penyebab korosi besi. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu kemurnian bahan, struktur kristal, teknik pencampuran bahan, teknik pembentukan bahan, teknik perakitan, unsur-unsur pengotor atau ikutan dalam bahan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan. Yang pertama adalah kelembapan udara uap air, adanya oksigen dan air, elektrolit, asam atau garam, seperti air hujan dan air laut. Permukaan logam yang tidak rata, keberadaan zat pengotor, seperti adanya tumpukan debu atau karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam. Kontak dengan elektrolit seperti garam dalam air laut, temperatur tinggi, tingkat keasaman dan alkalinitas pada umumnya pH dan alkalinitas naik, kecepatan korosi akan naik, yakni pada kondisi pH kurang dari 7 semakin besar karena adanya reaksi reduksi. Metalurgi meliputi permukaan logam yang lebih kasar dan efek galvanik coupling. Cara pencegahan 1. Pengecatan. Pengecatan merupakan salah satu cara mencegah korosi yang
mudah untuk dilakukan. Dengan mengecat besi baja, kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kontak langsung dan juga oksidasi pada baja besi sehingga tidak akan terjadi korosi. 2. Pelumuran dengan oli. Cara pencegahan korosi selanjutnya yaitu dengan pelumuran oli. 3. Pembalut dengan plastik. Cara mencegah korosi selanjutnya yakni bisa menggunakan pembalut dengan plastik. Pencegahan korosi pada besi baja dengan menggunakan plastik ini merupakan ide yang sangat cocok untuk pelapisan bahan-bahan besi baja yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika atau keindahan. 4. Tin plating. Tin plating merupakan sebuah proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindari bahan dari kerusakan. Bahan yang bisa dilindungi dengan menggunakan proses ini adalah bahan-bahan besi serta besi baja dan juga bahan-bahan yang tidak terbuat dari besi. Tin plating memang sangat bermanfaat untuk melindungi barang berbahan besi yang mudah mengalami korosi. 5. Chromium plating. Plating krom atau chromium plating adalah pelapisan bahan seperti besi dan juga besi baja dengan bahan krom. Bahan krom merupakan bahan yang dapat dilapiskan pada bahan-bahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya untuk perlindungan. Sifat perlindungan yang diberikan oleh krom ini mirip dengan zinc. Pelapisan besi dan juga baja dengan menggunakan bahan ini bisa dilakukan untuk bagian-bagian seperti bumper mobil dan lain-lainnya. 6. Pengorbanan anoda. Pelindungan ini dilakukan dengan melapisi besi baja dengan bahan yang lebih mudah berkarat. Salah satu bahan yang digunakan adalah bahan magnesium. Bahan ini merupakan bahan yang aktif sehingga lebih mudah berkarat. Jika Anda menggunakan bahan ini untuk melapisi besi, maka bahan ini akan berkarat sedangkan besinya tidak. Yang ketujuh adalah galvanisasi. Galvanisasi merupakan pelapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dan zinc yang mengalami oksidasi. Besi galvanis sering digunakan untuk badan mobil-mobil, pisah besi, tiang telepon, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.